Katakan orang beriman pasti masuk surga. Nah ini ada orang beriman tapi syirik, apakah masuk surga? Begini, kalau iman itu plus, syirik itu min, nggak ketemu Pak, pasti konslet nanti. Ya, nggak ada satu sisi iman, satu sisi syirik, tidak ada. Satu sisi iman, satu sisi kekafiran, tidak ada. Dosa syirik itu tidak bisa diampuni oleh Allah kalau sampai dibawa mati. Kalau masih di dunia bisa. Ya, jadi di Al-Quran itu disebutkan dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa syirik. Itu kalau dibawa mati. Kalau masih di dunia bisa. Contoh, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min tahawuli afiyatika. Jadi kalau di sini Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika, dan hilangnya kesehatan. Artinya apa? Orang itu yang dikatakan hilang kesehatan itu tidak harus sakit Pak. Ya, oh orang ini sakit di rumah sakit berarti kesehatannya hilang. Ya, tidak hanya itu. Ngapunten, biyen ya, biyen iku kuat sedina ping 3, saiki 3 dina pisan. Lho, iku wis kehilangan. Ya, ngapunten ibu-ibu. Biyen ibu-ibu longgo iki kuat, saiki longgone ambek senden sembojong. Ini kehilangan kesehatan. Makanya kita berlindung kepada Allah dari hilangnya kesehatan. Pekun, ya, itu juga kehilangan kesehatan, lalian ya Pak. Ya, jadi dulu pernah saya sampaikan di kitab ini juga, supaya kita itu tidak lalian, maka diupayakan setiap hari membaca Quran 100 ayat. Jadi 100 ayat ibu-ibu ya. Nanti umpamanya kalau kulhu itu berapa ayat? 4 ya. Nah 4 lah ya ping 10, petang polo, ping 20, 80. Lah berarti ping piro aku Pak 100 ngono. Ping selawe, kula Allah wahad ping selawe tiap hari ibu, monggo ndak apa-apa. Wong lisane iku ya. Jadi nek nggak bisa lain-lainnya, upayakan baca Al-Quran setiap hari 100 ayat. Cek gak lalian, cek gak pekun. Ya, ini ada hadisnya. Ya, nah jadi kita minta kepada Allah supaya kita itu sehat, tidak hilang kesehatan kita. Yang selanjutnya yaitu wafajati nikmatika, ya, siksa yang tiba-tiba. Contoh bencana alam. Ini stroke umpamanya, stroke ringan ndak apa-apa Pak. Stroke berat wis repot iki. Ya, jadi bencana atau siksa yang tiba-tiba, umumnya di dunia siksa yang tiba-tiba ini, ya, banjir umpamanya, gempa umpamanya, ya, terus apa ya tadi, stroke, pokoknya yang tidak mengenakan secara tiba-tiba, kecelakaan umpamanya, ini juga siksa yang tiba-tiba. Wajami isakhotika, ya, dan seluruh kemurkaanmu, dari murkanya Allah kita juga berlindung. Allah itu kalau murka Pak, ya, gunung itu cidik-cidik tok lho, cidik-cidik tok watuk gununge, ya, gunung Merapi piyor, watuke gunung tok iki.
Ya, jadi kita berlindung dari hal-hal yang demikian ya. Ada pertanyaan monggo? Ya, monggo. Ya. Ya. Orang tadi saya katakan orang beriman pasti masuk surga. Nah, ini ada orang beriman tapi syirik, apakah masuk surga? Begini, kalau iman itu plus, syirik itu min, nggak ketemu Pak, pasti konslet nanti. Ya, nggak ada satu sisi iman, satu sisi syirik, tidak ada. Satu sisi iman, satu sisi kekafiran, tidak ada. Dosa syirik itu tidak bisa diampuni oleh Allah kalau sampai dibawa mati. Kalau masih di dunia bisa. Ya, jadi di Al-Qur'an itu disebutkan dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa syirik. Itu kalau dibawa mati. Kalau masih di dunia bisa. Contoh, yaitu Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Abu Bakar, itu syirik Pak, musyrik, itu tidak menyembah Allah. Sayyidina Umar itu tidak menyembah Allah, menyembah berhala. Hanya Sayyidina Ali yang tidak pernah menyembah berhala dari kecil, makanya dikatakan karamal wajha, ya, jadi mukanya dimuliakan. Nah, nek wis syirik terus di dunia terus tobat, nah ya, nah berarti kan iman. Nah itu tidak bisa, syirik sama iman terus bergandengan, tidak bisa. Ya, nah kalau syirik terus dibawa mati, pasti, ya pasti masuk neraka. Kenapa dipastikan? Karena tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, kalau itu. Nah, oleh karena itu mari kita memohon kepada Allah supaya keimanan kita itu terus menerus. Ini yang bisa menghilangkan iman, salah satunya adalah kalau di kitab Nasoihul Ibad kalau nggak salah ya, sayati zamanun ala ummati, ya kelak akan datang ya suatu waktu, suatu zaman yang menimpa umatku, ya fiu minal ulama iwal fuqaha, mereka ini lari dari ulama dan fuqaha. Lari itu bagaimana? Ono ulama Melayu mungkin, fuqaha itu ahli fikih, ono ahli fikih Melayu mungkin, ya. Tapi yang pasti nek ono kegiatan semacam ini nggak seneng melo. Ini adalah kegiatan para ulama Pak. Ya, yang saya baca ini keterangan ulama berupa hadis dan seterusnya. Nek gak seneng kayak gitu akan ditimpakan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah Allah akan mencabut keberkahan dari usahanya. Usaha, ikhtiar, kerja apa saja berkahnya dihilangkan. Yang kedua, yusallitullahu sultanan doliman, Allah itu akan mendatangkan pemimpin yang dolim. Jadi nono pemimpin yang dolim itu ojo sengeni dhisik Pak. Mungkin rakyat ini dolim, ya. Nek ono ketua takmir ojo dolim, ojo sengeni dhisik. Mungkin jamaah, ya, jamaah itu gak seneng ambek ulama. Nah, yang ketiga, yahrujuna minad dunya bi ghairi iman. Mereka keluar dari dunia atau mati itu tanpa membawa iman. Ini yang paling bahaya kalau kita tidak mau mendekat kepada ulama dan fuqaha. Jadi tidak ada ya kata-kata iman sama musyrik jadi satu. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita
dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh, solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Selalu kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Selalu kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.